Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, peserta webinar TP2GI, kita lanjutkan dengan sesi berikutnya terkait dengan pengetahuan mutakhir dan praktik baik pemberian ASI, pengalaman dari ruang praktik. Ini akan disampaikan oleh Dr. Elizabeth Yohmi, spesialis anak. Beliau adalah Ketua Satgas ASI PPIDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia. Ibu Dr. Elizabeth Yohmi lulus dari Medical Doctor dari Universitas Indonesia, juga menjadi dokter anak pada tahun 2004. Beliau juga pernah mengikuti fellowship di Pediatric Hemato-Onkologi Universitas Indonesia, merupakan International Board Certified Lactation Consultant, IBCLC. Dan kemudian saat ini beliau adalah Ketua Pokja ASI dan Medical Staff Anak Pediatrik di St. Carolus Hospital. Kepada Ibu Elizabeth Yohmi, kami persilakan. Oke, selamat siang. Apakah suara saya kedengeran? Jelas ya? Oke, terima kasih pertama-tama saya ucapkan atas undangannya untuk dan akan merayakan Pekan Menyusui Sedunia ini. Mohon maaf, ini tadi saya mau pakai laptop, tetapi laptopnya ternyata nggak bisa, jadi saya pakai dua nih, laptop dengan HP ya. Yang kamera pertama makanya nggak bisa kebuka videonya. Boleh di-share screen? Dari panitia bisa di-share screen PPT saya? Oke, ya. Tadinya memang judulnya ini pengetahuan mutakhir dan praktek menyusui ya, pengalaman dari ruang praktik. Ini tadinya besar sekali ya, ternyata banyak pertanyaannya kalau saya lihat mengenai COVID ya, mungkin nanti kita bahas dalam diskusi. Berikutnya. Ya, jadi dalam rangka Pekan Menyusui Sedunia tahun ini, kita tahu dukung menyusui untuk bumi yang lebih sehat, tadi sudah lebih banyak dibahas oleh Ibu Dian. Berikutnya. Nah, nanti ini adalah topik bahasan yang akan saya paparkan. Berikutnya. Ya, jadi kita kenapa bilang Pekan Menyusui ya? Jadi ternyata menyusui bukan saja sekedar memberikan ASI. Ya, di situ banyak sekali hal-hal yang nanti kita lihat keuntungan dan keunikannya. Berikutnya. Ya, jadi dulu kita sudah kenal ya istilah ASI eksklusif. Jadi pemberian ASI secara langsung dari ibu kandung atau ibu susuan atau ASI perah tanpa cairan dan makanan yang lain kecuali vitamin, mineral dan obat-obatan. Jadi kalau ada ibu-ibu memang anaknya kebetulan sakit dalam fase masa eksklusif, itu masih diperbolehkan ya, karena itu adalah kebutuhan juga dari instruksi dokter, jadi ada indikasi medis ya. Jadi jangan kecil hati kepada para ibu-ibu, aduh saya nggak ASI eksklusif dong gitu ya. Nah, tapi ASI eksklusif ternyata tidak sama dengan menyusui eksklusif, karena di situ ada respon anatomi, fisiologi, dan efek biopsikoneuroimunologis pada ibu dan bayi, dan terbukti lebih baik. Berikutnya. Nah, jadi ada juga istilah ASI prodominan. Jadi ASI sebagai nutrisi utama, tetapi sudah mulai ditambahkan atau cairan makanan yang lain. Ya, yang ini sebenarnya yang perlu kita hindari. Berikutnya. Nah, rekomendasi pemberian makanan bayi yang benar dari WHO 2003, next slide. Ya, kita sudah tahu ya. Jadi pertama IMD, bayi segera setelah lahir, minimal selama 1 jam. Tadi Ibu Dian juga telah menerangkan kalau 1 jam kurang itu memang masih tinggi, tetapi kalau di atas 1 jam, itu dari risk cases kita masih rendah ya, belum mencapai di atas 50%. Kemudian dilanjutkan dengan ASI saja 1 bulan dan mulai makanan pendamping diberikan secara adekuat mulai 6 bulan dan ASI diteruskan sampai 2 tahun atau lebih. Next. Nah, pertanyaan mengapa sih harus ASI? Ya, ini dia ya. ASI diciptakan khusus untuk bayi manusia. Dan komposisinya berubah setiap saat sesuai dengan kebutuhan. Nanti kita lihat. Dan itu tadi mengandung faktor-faktor kekebalan tubuh yang tidak bisa dan tidak mungkin dibuat oleh pabrik manapun. Ya, walaupun susu formula dengan harga yang mahal sekalipun, dia tidak bisa menambahkan faktor kekebalan tubuh ini. Berikutnya. Nah, itu tadi kenapa ASI diciptakan sangat spesies-spesifik ya. Kita lihat ini banyak sekali mamalia yang menyusui ya, karena ya anak gajah pasti harus dapat susu dari ibu gajah, seperti itu ya. Nah, maka konotasinya bahwa anak manusia harus mendapat ASI dari ibunya. Ini ada perbandingan sedikit saja, bagaimana kadar protein, waktu berat badan menjadi 2 kali berat lahir, kadar laktosa, dan berat otak. Ya.
Yang saya merahkan, warna merah adalah manusia. Kita lihat kadar proteinnya sangat rendah. Ya, karena kita beda misalnya dengan sapi, ya proteinnya pasti tinggi. Makanya kebanyakan kalau ada beberapa anak mendapatkan susu sapi suka alergi karena memang protein kita tidak perlu besar, hanya 0,9%. Karena fungsi ginjal, apalagi bayi baru lahir masih kurang sempurna, dia tidak memerlukan protein yang tinggi. Malah itu akan menjadi beban buat ginjal. Dan pada waktu umur 6 bulan atau 180 hari sudah mencapai 2 kali berat lahir. Ini kita rata-rata untuk berat lahir normal sekitar 3 kilo. Kadar laktosa kita lihat sangat tinggi dibandingkan mamalia yang lain. Dan akibatnya apa? Berat otak kita, ya, berat otak anak kita itu adalah tinggi. Ya, jadi 1.300 dan kita lihatlah berat otak seperti tikus, binatang mamalia seperti sapi itu rendah. Dan inilah dengan mengapa kita dengan memberikan ASI dengan laktosa yang tinggi, maka pertumbuhan otak salah satunya menjadi lebih baik. Berikutnya. Nah, ini yang mungkin sudah kita lihat adalah 1000 hari pertama kenapa kita gembar-gemborkan. Karena kita tahu salah satu adalah pertumbuhan otak, ya. Pertama sebelum lahir, ya, dalam janin itu ya, 9 bulan anak kita sudah tumbuh, tetapi kita lihat sampai 1 tahun pertama itu pertumbuhannya sangat pesat sekali, ya. Kalau kita ukur dalam praktek kita sehari-hari, lingkar kepala adalah salah satu indikator. Ya, lingkar kepala bayi baru lahir itu sekitar 33, 34, 35 cm. Tetapi pada usia 6 bulan itu menambah sampai 10 cm. Ya, jadi itu bisa kita lihat bahwa otak itu berkembang dengan pesat. Ya, jadi kita harapkan bayi-bayi yang mendapat ASI otaknya akan tumbuh dengan baik, ya. Dan kita lihat terus meningkat sampai 2 tahun dan kemudian mulai melandai dan setelah 5 tahun pertumbuhan otak itu sangat-sangat melandai. Sehingga inilah penting sekali kita mendapatkan nutrisi yang bergizi, terutama ASI karena kandungan AA, DHA, asam lemak esensialnya sangat baik dan mudah sekali diserap oleh tubuh. Berikutnya. Nah, tadi komposisinya berubah-ubah setiap saat. Kita tahu dari awal bayi baru lahir itu mendapatkan kolostrum. Kolostrum itu adalah ASI yang pertama kali keluar, warnanya kadang ada yang bening, kadang ada yang kuning, kental, seperti itu. Dan kemudian berubah menjadi ASI transisi, biasanya kolostrum sampai sekitar seminggu pertama, kemudian dilanjutkan dengan ASI transisi, dan baru kemudian setelah 2 minggu mendapatkan ASI yang matang. Ya, lihat itu kadar laktosanya tinggi, ya, kadar proteinnya tidak terlalu tinggi. Ya, berikutnya. Ada lagi kalau kita lihat ini namanya ASI awal dan ASI akhir. Ya, kita suka baca namanya foremilk dan hindmilk. Ya, apa itu foremilk? Foremilk itu biasanya adalah cairannya bening, ya, gitu lebih banyak cairannya. Dan hindmilk itu adalah ASI akhir, sehingga pada waktu awal menyusu itu banyak foremilk. Tetapi mengapa sekarang kita tidak menganjurkan menyusu itu pindah-pindah payudara, tetapi satu payudara sampai selesai, supaya bayi kita mendapatkan ASI awal yang kaya protein, laktosa dan cairan, dan sampai ASI akhir yang mengandung kadar lemak. Kita lihat lemaknya makin lama kalau hindmilk itu semakin tebal. Inilah yang membuat bayi itu menjadi kenyang dan bisa tidur dengan pules. Berikutnya. Nah, kita lihat juga salah satu penyebab kematian balita. Di negara yang sedang berkembang, kita lihat pneumonia oke, diare, tetapi lihat, karena masalah gizi itu mencapai 53%, itu adalah porsi yang paling besar, dan ini adalah menjadi target kita. Berikutnya. Nah, jadi praktek pemberian makan bayi yang mana yang berkontribusi pada kematian? Adalah pemberian ASI eksklusif yang kurang dari 4 bulan, kemudian pemberian makanan pendamping ASI, ya, MPASI-nya terlalu dini, ya. MPASI yang diberikan tidak memenuhi kebutuhan zat gizi, baik secara kualitas maupun kuantitas, serta tidak higienis. Kenapa dibilang ASI eksklusif kurang 4 bulan? Ya, jadi 4 bulan ini benar-benar tidak boleh ada tawar-menawar sebenarnya. 4-6 bulan itu sekarang memang sudah diperpanjang oleh WHO menjadi 6 bulan karena masih juga 2 bulan di situ, sampai 4-6 bulan itu maturitas daripada usus itu masih belum terlalu baik, sehingga makanya dianjurkan sampai 6 bulan supaya benar-benar sel-sel di usus kita itu bisa berkembang dengan sempurna, sehingga pada saatnya menerima makanan pendamping ASI itu kita sudah siap menerima makanan asing dan tidak timbul reaksi alergi dan sebagainya. Berikutnya. Nah, sekarang kita pun harus menilai kecukupan ASI.
Ya, bagaimana? Hari-hari pertama biasanya kencingnya memang masih belum terlalu banyak. Tetapi makin hari kita patokan di atas sudah 96 jam atau 4 hari ke atas, itu kencingnya harus banyak, sekitar 6 sampai 8 kali per hari. Dan buang air besarnya juga lebih sering dibandingkan bayi-bayi yang PASI. Dan kita menyusuinya on demand setiap 1 sampai 3 jam, kurang lebih 8 sampai 12 kali sehari. Dan lama menyusu minimal 10 setiap payudara, jadi sampai mencapai hind milk. Dan kenaikan berat badannya pun harus adekuat. Nanti kita lihat berikutnya. Ini adalah yang kita harapkan kenaikan berat badan bayi kita. Kalau dia mendapat cukup ASI adalah 3 bulan pertama, kenaikannya 150 paling minim sampai 1 kilo. Ya, tetapi 3 bulan berikutnya memang sudah tidak bisa rata-rata mencapai 1 kilo lagi. Minimal 600 gram per bulan. Nanti trimester ketiga sekitar 450 gram dan selanjutnya. Jadi benar-benar 3 bulan pertama itu adalah kita harus mengejar. Ya, karena kita tahu tadi pertumbuhan otak yang begitu pesat, dan itu kita tandai juga dengan kecukupan ASI dari kenaikan berat badan yang adekuat tentu saja. Berikutnya. Nah, menyusui penting, bukan saja untuk bayi, tapi juga buat ibu. Karena ada ibu yang merasa, aduh saya capek-capek ngapain sih buat bayi saya nggak ada apanya, saya cuma capek doang. Itu mungkin adalah interpretasi yang salah. Jadi menyusui itu penting baik buat bayi maupun baik buat ibunya. Tentu saja untuk bayi kita tahu tumbuh kembang, bayinya akan menjadi baik, ikatan batin, kecerdasan, tetapi buat ibunya juga merupakan salah satu menurunkan angka kematian ibu, seperti mengurangi resiko perdarahan yang kita tahu banyak sekali kematian karena atoni uteri, ya, jadi uterusnya tidak atau rahimnya tidak berkontraksi dengan baik. Ternyata dengan menyusui akan merangsang oksitosin, dan oksitosin ini salah satu fungsinya juga membuat rahim itu berkontraksi sehingga rahim itu mudah mengecil dan dia bisa mencegah perdarahan, ya. Gejala depresi juga berkurang dan resiko kanker, terutama kanker payudara pun akan berkurang. Resiko osteoporosis di kemudian hari dan resiko diabetes, ya. Ini yang mungkin pada saat edukasi juga kita harus menjelaskan keuntungan bukan saja untuk bayi tetapi juga untuk ibunya. Demikian berikutnya. Nah, keuntungan yang lain buat ibu apa? Ya, jadi respons stresnya juga akan lebih baik sehingga kesehatan mental ibunya menjadi baik, ya, metabolismenya juga optimal. Tadi kualitas tidur ibu lebih baik, ya, karena dengan menyusui terutama malam hari, hormon prolaktin yang dihasilkan itu akan membuat ibu itu menjadi lebih rileks. Ya, hormon oksitosin itu dan juga hormon kasih sayang itu juga akan berproduksi lebih banyak sehingga bayi ibu itu menjadi lebih lebih sabar, lebih mencintai bayinya. Dan yang satu lagi ada yang disebut HAMLET, yaitu Human Alpha Lactalbumin Made Lethal to Tumor Cells, ya. Itu adalah suatu zat di dalam ASI yang dapat membunuh tumor, ya, melalui proses apoptosis, ya, sehingga menghambat kurang lebih ada penelitian 40 jenis sel kanker, sehingga diharapkan semakin ibu lama menyusu, maka ibu mempunyai zat untuk mencegah kanker ini akan lebih baik, ya. Berikutnya. Mengapa bayi suka menyusu? Sekali lagi ya, kok bayinya tuh seneng banget? Itu karena haus dan lapar akan hilang seketika. Jadi responnya kalau bayi itu lapar, bayi itu langsung bisa segera direspon. Kalau kita harus meres lagi atau harus menyediakan pengganti ASI itu, kita butuh waktu lama. Jadi kita belum bisa respon seketika. Sedangkan rasa lapar dan haus bayi itu harus direspon dengan cepat. Ya, tentu saja ASI itu enak, hangat dengan gizi yang terjaga tadi. Badan bayi juga jadi lebih sehat dan kuat dan tentu saja lebih imun. Dan satu lagi, biasanya bayi yang disusui ibunya dan sering dilakukan ikatan bonding itu merasa dicintai dan bikin bahagia, dan bayinya lebih banyak senyum, ya, jadi tidak mudah rewel gitu ya. Jadi kalau saya di tempat praktek hari-hari, kalau saya lihat bayinya itu cenderung emosional gitu ya. Pasti kalau saya tanya, oh ya, oh ini nggak ASI gitu ya. Jadi kalau bayi ASI itu rata-rata lebih merasa dicintai, jadi lebih banyak senyum, ya, nggak gampang rewel, ya. Karena tadi dia adalah manfaat dari neuroimunologis yang dia dapat. Berikutnya. Dan sudah ada penelitiannya, long term study, ya, bahwa anak-anak yang sampai umur 14 tahun waktu itu diteliti,
untuk apa ya, efek mental yang negatif itu jauh berkurang untuk anak-anak yang disusui oleh ibunya. Nah, bisakah saya menyusui pada bayi sakit, tadi bayi kembar, anak adopsi, ibu minum obat, payudara kecil, ibu bekerja? Menyusui itu sangat simpel dan sangat fleksibel, dan itu asal kita tahu bagaimana caranya. Berikutnya. Nah, ternyata pada kenyataannya, ini adalah ibu, ya, ternyata 3 yang warna orange itu sangat ingin menyusui bayinya. Ya, jadi pasti ada satu dua ibu tuh yang kadang-kadang males gitu ya, belum tahu penting itu karena, jadi kalau kita istilahnya itu sebenarnya nggak ada ibu yang salah. Yang ada adalah ibu yang tidak mengerti. Karena apa? Dia belum mendapat informasi dan edukasi yang memadai. Ya, nah ternyata 2 dari 3 ibu itu menyusui mengalami kesulitan. Akibatnya apa? Dari 4 ibu ini ternyata hanya 1 yang berhasil menyusui dengan baik. Dan itu menjadi PR kita 3 ibu yang lainnya. Berikutnya. Ini adalah untuk keberhasilan dikatakan untuk IMD ASI khusus kita perlu adanya 7 kontak pertemuan ASI, ya. Kapan saja kontak pertama adalah dan kontak kedua adalah pada saat ibu masih hamil, ya. Harus minimal 2 kali kontak. Nah, kontak ketiga pada saat IMD didampingi, kontak keempat adalah pada saat nifas dan kontak kelima pada kontrol pertama. Ya, selanjutnya kontrol kedua saat imunisasi dan kontrol berikutnya 7 itu harus kita kuatkan untuk 2-3 bulan pertama. Berikutnya. Nah, sebenarnya WHO UNICEF sudah membuat bagaimana membuat ibu itu sukses. Ya, namanya Baby Friendly Hospital Initiative sejak tahun di sini terus dari 2002 lah gitu ya. Jadi sudah di-update sampai 2017 yang terakhir. Ada namanya kalau kita kenal 10 langkah menuju keberhasilan menyusui. Berikutnya. Nah, apa saja nih? Dari ini adalah suatu yang revise ya tahun 2012. Jadi dibagi 2 sekarang. Bagaimana punyanya manajemen klinis. Jadi ini adalah punyanya dari suatu pimpinan rumah sakit di sini. Dan yang kedua adalah bagaimana praktek masyarakat, ya. Yang pertama adalah berikutnya. Next. Nah, kode, ya. Jadi memang di rumah sakit atau fasilitas kesehatan itu harus memenuhi kode pemasaran pengganti ASI. Ya, ini yang memang makin ramai dan marak ya. Jadi bagaimana pengganti ASI itu sering melanggar kode ini. Dia masuk ke fasilitas kesehatan, dia menyumbang sebesar, membuka booth-booth di dalam rumah atau layanan, ini tentu saja tidak mengikuti kode dengan baik, ya. Jadi bagaimana mereka bisa dengan mudah mencapai konsumen untuk mempengaruhi untuk membeli produk-produk mereka. Yang kedua memang harus ada kebijakan yang tertulis, bagaimana rumah sakit itu mendukung menyusui dan dikomunikasikan kepada dokter, perawat, bidan, dan seluruh staf di rumah sakit. Berikutnya. Dan rumah sakit harus mempunyai sistem yang baik ya. Jadi tidak mungkin dokter mengamati 24 jam. Harus ada dukungan dari semua staf. Ya, jadi kalau dokternya visit sore, pagi itu dan perawatnya itu sudah harus bisa bagaimana membimbing ibu itu untuk menyusui. Berikutnya lagi. Next saja. Oke, nah kompetensi staff itu adalah masuk dari kebijakan dari rumah sakit tersebut. Dan yang berikutnya ada praktek klinis utama ya. Next slide terus. Yaitu bagaimana pentingnya next. Ini tadi antenatal, konseling antenatal ya, IMD berikutnya. Nah, itu bimbingan menyusui, tidak memberikan apapun selain ASI, melakukan rawat gabung. Kita harus memberikan edukasi bagaimana mengenal tanda lapar dan berikutnya bagaimana kita mempunyai akses. Ya, kalau ada kesulitan menyusui di lapangan. Tadi satu lagi resiko DOT dan PASI dini itu pun harus kita antisipasi. Berikutnya. Dan salah satu kita rangkum 5 kunci sukses menyusui. Ya, next. Nah, pertama tadi kontak kulit bayi dengan kulit ibu segera setelah lahir. Apa itu? Ya, next. Nah, jadi perawat
Jadi perawatan setelah melahirkan, rumah sakit mendukung ibu untuk menyusui ya. Jadi sebenarnya tidak sulit, kasih saja kesempatan ya. Kasih saja kesempatan, ibunya bisa skin to skin, kontak kulit dengan kulit. Ya, bidan perawatnya itu bisa mengerjakan hal yang lain asal dibiarkan kontak kulit itu dan diberi kesempatan ayah ya untuk mendampingi. Ya, kita harus beritahu tanda-tanda apa saja yang harus memanggil tenaga kesehatan. Misalnya, kalau bayinya kok napasnya tidak teratur atau tampak biru. Jadi yang penting kepalanya itu dimiringkan, jangan sampai kepalanya tertunduk ya di dada ibunya, takutnya tidak bisa nafas. Seperti itu. Berikut ya. Nah ini ya, IMD adalah awal proses menyusui, karena dada ibu kita anggap sebagai termoregulator dan inkubator alami. Ya, kita lihat itu bayinya ya, sangat responsif, karena memang dikatakan kalau diletakkan di dada ibunya, ya, itu adalah jarak yang paling baik ya antara bayi mata bayi itu bisa menatap mata ibunya ya, sehingga pada saat IMD itu adalah suatu awal yang baik untuk sekaligus menstimulasi panca indera bayi kita. Berikut ya. Nah ini adalah manfaat tadi. Kenapa sih harus IMD kontak kulit ke kulit? Kok kayaknya biasa aja, tetapi ternyata itu sangat membantu sekali misalnya menjaga suhu bayi stabil. Seringkali kalau saya habis operasi di kamar bedah, ya, kalau seksio cesaria, itu kan kamar oka atau kamar operasi itu dingin, ya. Jadi dengan kita tempelkan di dada ibunya, kita juga kasih lampu penghangat, gitu ya. Terus kita selimuti hangat itu, yang tadinya kalau kita ngecek saturasi oksigen itu nggak dapat pada saat ditaruh di dada ibunya, kadar saturasi oksigennya itu cepat sekali kita dapatkan. Karena apa? Suhu badan bayi itu cepat sekali menjadi normal. Ya, ada dekapan kontak kulit antara ibu dengan bayinya. Dan tentu saja mengatur denyut jantung bayinya dan laju napas jauh lebih baik. Ya, karena dia sudah kenal ya detak jantung ibunya sendiri. Anaknya menjadi lebih tenang, tadi nangisnya nggak karuan, anak itu menjadi lebih tenang sehingga itu juga mengurangi pembakaran kalori. Ya. Dan satu lagi adalah menambah kolonisasi tadi flora normal di usus bayi. Ya, karena kulit ibunya, flora atau kuman yang ada di kulit ibunya merupakan kuman baik yang nanti dia bisa berkembang biak setelah dijilat-jilat oleh bayinya itu menjadi mekanisme pertahanan tubuh buat si bayinya. Oke, berikutnya. Ini adalah 9 langkah IMD, ya 1 jam atau lebih. Sehingga kadang, kok bayi saya masih tidur? Ya iya, karena dia memerlukan 9 tahap, tidak bisa dibuat instan. Ya, pertama masih nangis, karena proses melahirkan adalah suatu trauma buat bayi, ya. Jadi dengan dia lahir, dia kehilangan pegangan, kehilangan belayan, ya, kehilangan dekapan dari air ketuban, seperti itu ya. Jadi dia merasa lonely lah sendiri. Setelah itu dia menangis dulu, tapi lama-lama dia menjadi rileks, ya. Kemudian mulai bangun, mulai aktif ya, mulai mencari-cari, ya, seperti itu. Dan akhirnya dia berusaha untuk mendapatkan sumber kehidupannya, ya, dan dia bisa sampai mencari ke puting ibunya untuk menghisap, ya. Jadi tahap-tahapan ini semua bayi sama, baik bayi Indonesia, Asia, Eropa, Amerika, bahkan Afrika semua sama, ya, karena ini adalah suatu yang sudah diciptakan Tuhan buat refleks kehidupan atau survival. Berikutnya, next. Nah. Ini adalah suatu penelitian, ya. Edmund ini sangat terkenal ya, bisa dilihat di Pediatrics 2007. Dia melihat bahwa dengan dilakukan IMD, maka kemungkinan kematian bayi itu berkurang. Yaitu tadi karena refleks yang sangat dari awal sudah diaktifkan, ya. Kalau within 1 hour, ya, kematiannya sekitar 0,7, tetapi semakin lama kita lakukan kontak kulit ke bayinya, maka juga dulu kan kalau seksio katanya nggak boleh langsung, nanti dikasihnya besoknya. Kalau besoknya udah hari kedua, kematian akan meningkat jadi 2,3. Kalau hari ketiga, ya, meningkat jadi 2,6. Ya, apalagi setelah hari ketiga baru dikasih ke bayinya, kematian akan meningkat menjadi 6 kali. Ya, kemungkinannya. Berikutnya. Ya, jadi pada bayi sakit. Nah, bagaimana kalau bayi saya sakit, bayi saya kecil, prematur? Ada lagi namanya perawatan metode kanguru. Ya, dapat dimulai sesegera mungkin setelah bayi dalam kondisi stabil. Bahkan dalam pakai selang oksigen pun
kita tetap bisa melakukan. Yang penting tidak dalam keadaan masih darurat. Berikutnya. Nah, nilai kedua rawat gabung lahir. Ya, next. Nah, ini rawat gabung adalah merawat ibu dan bayi dalam ruangan yang sama sepanjang hari. Memastikan walaupun bayi sakit pun harus bisa dirawat dekat dengan ibunya. Ya, makanya di rumah sakit kami itu ada ruang untuk ibu menemani bayinya. Ya, jadi supaya bayinya pulang seperti itu. Ya, berikutnya. Nah, manfaatnya apa sih gitu ya? Ini kadang-kadang kalau ibunya tidak beri kita edukasi pada waktu saat antenatal, dia merasa seperti ini, kok saya sudah capek, saya sudah bayar, kenapa saya harus mengurus bayi saya sendiri? Ya, karena dia tidak tahu manfaatnya. Kalau dari awal dia diberitahu bahwa manfaat rawat gabung A, B, C, D, dan pasti tidak mau bayinya dibawa oleh perawatnya, gitu ya. Jadi di sini ibu dapat mengenali tanda-tanda lapar yang nanti kita lihat. Ibu dapat belajar merespon dan merawat bayinya. Jadi bebas menyusui anytime, nggak perlu pencet bel, panggil suster, apalagi kalau susternya sibuk, lagi ada yang emergency, ya dia bisa menyusui anytime, sekehendak bayinya. Bayi tidur lebih nyenyak, ya, apalagi kalau di samping ibunya. Sekarang kita sudah tidak rooming in, malah kita bedding in, ya, jadi benar-benar satu bed sama ibunya, ya, dan daya tahan bayi lebih kuat. Mengapa? Karena dia selalu 24 jam di samping ibunya, ya. Kuman ibunya adalah kuman yang baik buat bayinya. Kalau dia di ruang atau di kamar bayi, dia berhadapan dengan bayi-bayi lain, berhadapan dengan banyak perawat, seperti itu, ya. Jadi resiko malah, apalagi kalau ada yang besuk dan sebagainya, ya. Tetapi kalau di samping ibunya, ibu bisa memprotek bayinya sendiri. Berikutnya. Nah, ini manfaatnya menyusui semau bayi, ya. Jadi itu akan merespon sekali tadi biopsikoneuroimunologisnya. Ya, jadi menjamin juga pengosongan payudara sehingga akan meningkatkan nanti pasokan atau produksi ASI. Dan buat ibu itu yang paling penting adalah mencegah jangan sampai payudara bengkak. Ya, katanya lebih mending sakit gigi daripada sakit payudara bengkak. Itu luar biasa sekali, ya. Dan mengurangi tangisan bayi sehingga akibatnya apa? Mengurangi suplementasi yang tak perlu dan juga mengurangi kehilangan berat badan bayi, ya. Berikutnya. Nah, ini tadi mengenal tanda lapar bayi, ya. Orang selalu mengatakan bahwa lapar bayi itu sudah menangis, tidak. Jadi tahap awal kita lihat bayinya sudah mulai godek ke kiri, ke kanan, membuka-buka mulutnya, ya. Nah, tahap lanjut dia mulai lebih responnya lebih kelihatan. Nah, tahap akhir kita lihat sudah gemes ya, tangannya sudah mengepal, ya, dan terakhir dia baru menangis. Makanya sebenarnya dalam merawat bayi itu sarung tangan itu tidak terlalu diperlukan, ya. Karena dengan memakai sarung tangan kita tidak bisa melihat respon bayi, ya. Karena kita bisa melihat respon bayi kalau kita lihat bayi itu menggenggam atau mengepal tangannya. Nanti kalau dia sudah minum kenyang, dia akan membuka kepalan tangannya dan dia membuka tangannya, artinya dia sudah terpuaskan. Berikutnya. Nah, ini mengenal cukup untuk hari-hari pertama. Kita tidak perlu membutuhkan cairan yang banyak untuk hari-hari pertama, karena lambung bayi pun masih ukurannya kecil. Ya, tadi kita katakan untuk hari-hari pertama, buang air kecilnya juga masih sedikit, ya. Kita katakan rule-nya 1, 2, 3. Hari pertama sampai hari kedua, ya kencingnya 1 sampai 2 kali. Hari ketiga sampai kelima seperti itu. Tetapi nanti udah hari di atas hari kelima, itu kencingnya sudah semakin banyak karena produksi ASI-nya pun sudah semakin banyak. Ya, dan kita lihat penurunan berat badan pasti terjadi di semua bayi. Kalau hari-hari pertama berat badannya naik, kita malah pusing. Kenapa nih berat naik, ya? Jadi berat badan tuh harus turun dulu, ya, karena mengeluarkan cairan-cairan di ekstrasel, dan itu tapi tidak boleh lebih dari 10%. Ya, berikutnya. Oh, ini kebalik ya. Ya sudah. Kok jadi berubah ya. Next saja. Nah, bagaimana kita mencegah pemberian susu atau makanan tambahan tanpa indikasi medis? Ya, berikutnya. Nah, ini ya, jadi pemberian suplemen ini benar-benar hanya kalau ada indikasi medis, ya. Dan memprioritaskan kalau ada donor ASI, tetapi donor ASI yang terscreening dengan baik, ya. Sayangnya di Indonesia sampai saat ini kita belum punya bank ASI untuk melakukan screening dan pasteurisasi sesuai standar.
Ya, jadi adanya pasteurisasi sederhana dan itu tidak direkomendasikan. Ya, berikutnya. Ini adalah beberapa alasan medis yang dapat diterima sebagai dasar penggunaan pengganti ASI. Apa saja kita lihat? Nah, kondisi bayi ya, bayi yang memerlukan formula khusus, misalnya memang ada namanya galaktosemia klasik, dia tidak bisa lah merubah laktosa yang ada di ASI ibunya. Ya, atau sirup uridisis, penyakit-penyakit metabolik khusus dan fenilketonuria, dia malah membutuhkan susu formula khusus yang harus diimport malah ini, tapi nggak tahu mungkin sudah ada sekarangnya, tapi itu benar-benar anjuran dan resep daripada dokter-dokternya pun khusus dokter metabolik ya. Berikutnya. Nah, bayi yang membutuhkan formula selain ASI dalam waktu terbatas, misalnya apa untuk bayi yang berat lahir yang sangat rendah ya. Disinilah yang penting kalau ada ASI donor ya. Kemudian bayi dari usia kehamilan 32 minggu tadi pasti kecil, resiko hipoglikemi yang gagal merespon dengan pemberian ASI dari ibunya sendiri. Ya, ini jadi harus ditentukan oleh dokter berdasarkan indikasi medis. Berikutnya, kondisi lain adalah ibu dibenarkan secara permanen kalau ibunya terinfeksi HIV, di mana pengganti ASI-nya sudah memenuhi kriteria AFAS. Apa saja itu? Dapat diterima, layak, terjangkau, dan berkelanjutan, dan dapat diberikan secara aman. Kalau ternyata ibunya tidak mampu dalam waktu 6 bulan menyediakan susu formula dan berakibat nanti menjadi kematian, itu juga tidak bisa. Atau kesulitan air bersih, kesulitan membeli bahan bakar untuk menyediakan air bersih, tentu saja itu berarti tidak memenuhi kriteria AFAS. Ya. Ini juga ada sementara bisa kita berikan, ada ibunya menderita sakit parah, sehingga membuat ibu kesulitan merawat bayinya, ya nanti ada hubungannya dengan ibu yang sakit COVID berat tentu saja, ya di mana dia napas saja susah, bagaimana dia bisa memberikan ASI kepada bayinya, ya infeksi virus simplex yang ada di payudara, sedang terpapar psikoterapi radioaktif, iodium dan kemoterapi ya kalau menderita kanker dan dalam kemoterapi, radioterapi tentu saja tidak bisa kita berikan. Berikutnya. Nah kondisi ibu yang bisa dibenarkan ya. Misalnya ada mastitis, itu justru harus menyusu lebih sering. Abses, ya, hepatitis B, C, dan TBC. Tapi ada nanti guidelines-nya. Berikutnya. Nah, menyusui ternyata menyelamatkan jiwa. Kita lihat, ya, diare, pneumonia adalah 2 penyakit yang banyak merawat kita. Ya, kita lihat ya, kalau not breastfeeding, kita lihat yang warnanya hijau, ya, jadi tentu saja kematiannya lebih meningkat. Menyusui tapi pakai susu formula juga, kematiannya pasti lebih tinggi dengan yang diberikan terutama ASI, apalagi yang ASI eksklusif tentu saja. Ya. Berikutnya. Nah ini, hindari penggunaan botol tak empeng. Apa saja? Berikutnya. Nah ini kenapa? Ternyata itu mengganggu transfer ASI sebesar 58%. Ya, karena memang kita sudah melihat dalam praktek sehari-hari, bayi yang sudah mendapatkan DOT atau empeng, ya, itu mengubah pola menghisap, ya. Jadi bayinya itu mulutnya cenderung mencucu, ya, karena DOT itu panjang, ya, bukan membuka mulutnya lebar, ya, sehingga akibatnya apa? Pada saat nempel ke payudara atau ke puting ibunya, seperti menghisap pada sedotan atau DOT. Sehingga tidak bisa membuka mulutnya lebar dan tidak bisa mencakup sebagian besar areola. Sehingga pengosongan ASI-nya pun berkurang. Sehingga akibatnya apa? Tentu saja produksi ASI ibunya pun akan lama-lama menjadi berkurang. Berikutnya. Nah ini tadi ya, jadi rumah sakit mendukung ibu untuk tidak menggunakan botol atau empeng. Ya, berikutnya. Dan yang kelima adalah cari bantuan praktis atau bimbingan menyusui. Ya, tadi sudah dikatakan Ibu Dian, ada konselor laktasi, kita minta untuk melakukan dukungan bimbingan menyusui, ya, memeriksa apakah posisi dan pelekatannya sudah baik, ya, memberikan bantuan praktis kalau ibunya mengalami kesulitan, ya. Oke, berikutnya. Nah, masa kritis kita adalah di 0-72 jam pertama, disitulah kita harus membuat itu settle, ya, membuat ibu itu percaya diri, ya, itu 2-3 hari pertama di rumah sakit tentu saja, ya. Di sini dikatakan dalam penelitian ya, jadi kalau kita bisa mengajarkan ibu, ya, dan membuat ibu itu percaya diri untuk menyusui dengan tepat,
Maka hingga kita lihat kenaikan berat badan bayinya itu, produksi ASI ibunya akan semakin banyak, gitu ya. Tetapi kalau menyusunya tidak optimal, suboptimal, kita lihat produksi ASI ibunya pun tidak akan meningkat dengan baik, ya. Berikut ya. Nah, ini adalah mungkin sudah banyak ibu-ibu ketahui ya bagaimana posisi menyusui yang tepat ya. Ibu dalam kondisi nyaman, duduk, bisa rebahan, berbaring. Yang intinya adalah bayinya dipeluk dekat dengan ibunya ya. Kita sebut chest to chest ya. Jadi dada ketemu dada ya. Lengan ibu menyangga bahu dan tubuh bayi dan bayi menghadap ke payudara. Ya, jadi membentuk garis lurus. Kita lihat ibunya pun akan sangat nyaman. Ya, duduknya harus nyaman. Berikutnya. Ya, ini macam-macam posisi ya, kita sebut ada cradle, cross cradle, football, ya, lying side, ya. Yang terakhir adalah reclining atau laid back position, itu juga sekarang ini menjadi alternatif yang baik ya, terutama untuk bayi-bayi yang sudah bingung puting, ya, yang sudah pakai dot. Teknik ini sangat membantu sekali, ya. Seperti IMD soalnya ya, jadi bayinya ditelungkupkan di dada ibunya. Berikutnya. Nah, salah satu lagi adalah setelah posisi menggendong yang tepat adalah bagaimana memasukkan puting atau payudara ke dalam mulutnya. Ya, jadi mulut tadi harus berbuka lebar sehingga sebagian besar areola masuk dalam mulut bayi. Ya, kita lihat perhatikan mulutnya terbuka lebar atau tidak. Ya, bibir bawahnya gimana? Kalau bibir bawahnya tertekuk ke dalam, kita harus putar keluar. Ya, jadi dengan menekan dagunya ke bawah sehingga bibirnya akan terbuka lebar. Ya, kemudian dagunya menyentuh payudara. Nanti akibatnya waktu dia menghisap, kita lihat pipinya menggembung dan terdengar hisapan yang lambat dan dalam, dan kita mendengar ada suara ASI yang tertelan, ya, seperti orang minum air, ya. Berikutnya. Next. Nah, ini ya kita lihat pelekatan, ya, yang dari luar, dan kalau kita lihat, kalau kita istilahnya menilai dari dalam, ya tentu saja yang A adalah suatu pelekatan yang baik, ya, di mana mulut bayi kita lihat terbuka lebar, ya, wajah bayi menghadap ke payudara, dan kita lihat bayinya itu menyusunya itu agak sedikit menengadah, ya, jadi palanya tidak menunduk, ya, sehingga saluran pernapasan dan saluran itunya dia bisa masuk dengan lancar, ya. Bandingkan dengan yang C dan D, ya. Kita lihat inilah mulutnya seperti mengempeng, ya, menghisap hanya pada puting. Kita lihat areolanya masih tersisa banyak di luar mulut bayi, ya, dan kalau kita bisa lihat ke dalam, lihat saluran ASI-nya masih banyak di payudara, ya, bukan di dalam mulut bayi, sehingga tentu saja bayi mendapat ASI yang sedikit karena di ujung-ujungnya saja. Dan ini menyebabkan puting itu menjadi nyeri dan lecet, ya, karena tadi pelekatannya yang tidak baik. Berikut. Nah, jadi kesimpulan untuk sukses menyusui, ya. Dari kehamilan, tidak ada yang lain, ya. Jadi usia kehamilan dari awal sudah mencari informasi ibu-ibu, ya. Jadi ibu-ibu bukan hanya mencari dokter atau bidan yang baik, tetapi harus mencari informasi, ya, tentang keuntungan pemberian ASI eksklusif dan keinginan untuk menyusui, ya. Pilih tentu saja fasilitas kesehatan yang dimana tenaga kesehatan menjadi kemudahan proses menyusui tersebut. Ya, di mana di usia kehamilan nanti trimester ketiga sudah mencari, ya, untuk persiapan konseling laktasi, ya, minimal 2 kali, ya, trimester 2 akhir dan trimester ketiga. Nah, pada saat persalinan minta IMD, ya, jadi jangan sungkan-sungkan minta, dok saya minta IMD, Bu Bidan saya minta IMD dong bayi saya, seperti itu, ya. Minta rawat gabung, ya, belajar mengenali tanda-tanda lahir bayi, belajar melakukan posisi dan pelekatan yang baik, dan mulai belajar memerah ASI 6-24 jam pasca persalinan. Ya, hanya belajar saja. Kalau ternyata bisa menyusui langsung, tidak perlu dipakai. Itu maksudnya apa? Supaya jika ada sesuatu nanti, ya, dibutuhkan ibu memerah, ibu sudah mempunyai keterampilan itu di rumah. Ya, jadi tidak bingung lagi. Nah, pasca persalinan apa? Tentu saja pemantauan berkala. Ya, bagaimana tumbuh kembang bayi, ya, upayakan dukungan menyusui itu datang dari keluarga. Kalau ternyata ada gesekan, ada ketidaksepakatan, sepahaman antara suami atau nenek, kakek, opa dan sebagainya, datang bawa mereka supaya mendapatkan konseling bersama-sama untuk mendapatkan kesepakatan untuk bisa mendukung ibu itu menyusui.
Ya, berikutnya. Next. Nah, jadi sebagai kesimpulannya, dukungan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan sangat besar dalam membantu ayah ibu agar sukses menyusui. Konseling laktasi merupakan langkah awal di saat kondisi ayah ibu itu masih prima untuk menerima informasi yang dilanjutkan 5 kunci sukses lainnya. Kerjasama dengan dokter kandungan ya sangat dibutuhkan untuk mempromosikan ASI dan menganjurkan ibu ikut kelas laktasi ini. Kompetensi di bidang laktasi sebaiknya dimiliki oleh tenaga selanjutnya. Oke, sekian. Terima kasih. Mudah-mudahan berguna buat kita semua. Terima kasih banyak, Dr. Elizabeth Yohni. Mohon tepuk tangannya. Sama-sama. Oke. Ibu, ini banyak sekali pertanyaan yang muncul baik di chat room-nya Zoom maupun di chat room-nya YouTube. Ini ternyata kita sedang mengalami hujan deras di mana-mana, banyak yang sinyalnya langsung tidak baik ya, bermasalah. Ya. Jadi banyak yang pindah ke chat yang ada di YouTube. Mungkin untuk mengawali sesi pertanyaan, Bu, ini juga tadi sudah ditanyakan dari awal terkait dengan praktik menyusui di masa COVID, Bu. Ini gimana sih? Apa namanya, ini ada misalnya dari Ibu dari Ibu Luciana Gloria dari Medan, bagaimana meningkatkan kemauan menyusui ini ada karena masalah COVID. Bagaimana juga cara agar bayi disusui tidak terpapar COVID. Ini juga ada pertanyaan tentang bagaimana memberikan IMD pada ibu yang baru melahirkan yang positif COVID. Mungkin boleh sedikit sharing, Bu. Ini bagaimana praktek yang baik dengan kondisi COVID sekarang, Bu? Ya, sebenarnya kalau rekomendasi global ya dari WHO, UNICEF ya, itu memang ASI tetap tidak boleh ditunda gitu ya. Jadi harus diberikan. Kemudian lagi IMD ya. Jadi dulu American Academy of Pediatrics itu malah agak melarang, agak keras ya. Jadi menunda IMD dan sebagainya. Sekarang rekomendasi barunya malah ternyata karena sudah ya sebenarnya kita mengerti ya masalah COVID ini ilmunya kita belajar ya, kita lagi belajar, kemudian penelitian ini lagi berlangsung ya. Memang sampai saat ini transmisi vertikal dari ibu ke bayinya itu belum terbukti. Dan yang kedua, bagaimana ASI, apakah ada virus di dalam ASI gitu ya pada saat ASI perah. Ada satu jurnal mengatakan ditemukan, tetapi ternyata bukan virus hidup ya. Jadi itu jadi patah lagi ya. Jadi belum terbukti sampai saat ini. Jadi kalau masalah menyusui ya untuk ibu COVID positif tetapi tanpa gejala ya, tidak ada gejala berat, itu sebaiknya tetap dilakukan baik IMD maupun menyusui langsung. Tetapi juga harus diingat, memang ini perlu perlu kerjasama atau kolaborasi ya. Jadi dengan siapa? Tentu saja dengan rumah sakit, yaitu dokter obgyn. Nanti ada kalau ibunya COVID pasti dirujuk ke dokter paru, ada tim COVID rumah sakit gitu ya, dan ada dokter anak ya. Jadi ini memang harus memakan, dan juga ada keluarga tentu saja yang harus dilibatkan di sini ya. Jadi harus dicek kalau ibunya positif pasti kan akan di tracing keluarganya ada yang positif atau tidak. Ya, kalau ibunya masih bisa mengurus bayinya sendiri, dia bisa menyusui langsung kalau dia mau. Ya, dan juga memang harus lihat juga fasilitas kesehatan rumah sakitnya. Ya, kadang-kadang fasilitas rumah sakit tidak memungkinkan untuk ibu rawat gabung rame-rame misalnya gitu ya, karena di situ banyak ibu-ibu yang masih negatif seperti itu. Itu bagaimana? Ya, itu memang harus dilihat. Jadi kita tidak bisa, jadi memang harus customize ya di tiap-tiap fasilitas kesehatan. Intinya kalau tanpa gejala dan sebagainya, itu masih tetap bisa IMD, bisa menyusui langsung, tetapi ibunya harus menggunakan masker, terutama masker medis, harus melakukan praktek kebersihan tangan, ya, mandi, ya, sebelum menyusui cuci tangan dulu, ya, sekitarnya juga dibersihkan, baru memegang bayinya menyusu. Tetapi setelah selesai menyusu, tidak berlama-lama digendong, dicium dan sebagainya, gitu ya. Harus diletakkan di tempat tidur bayinya, memang lebih baik berjarak sekitar 2 meter, tetapi masih di dalam satu kamar, supaya mengurangi saja kemungkinan ada
kontak dengan droplet ibunya, seperti itu, ya. Jadi intinya itu tetap bisa dilakukan kecuali ibunya sakit berat dan mendapat obat-obatan yang tidak aman buat bayinya, ya. Kalau kita tahu dapat obat begitu banyak dan obat itu harus kita lihat, ada beberapa obat yang tidak aman buat bayi, ya. Jadi itu pun harus kita kerjasama lagi dengan dokter paru, ya, dokter penyakit dalam, dokter kandungan, ibu ini mendapat obat apa saja, ya. Nanti dokter anaknya melihat apakah obat itu aman, ya, melalui ASI atau tidak, kalau dikonsumsi bayinya ada masalah atau tidak, ya. Jadi memang saya bilang untuk masalah COVID ini kita masih belajar, gitu ya, masih belajar dan itu memerlukan kerjasama diskusi, ya, antara rumah sakit, dokter dengan keluarga. Apa yang terbaik lah buat anaknya. Intinya kalau ASI-nya sendiri itu tidak mengandung virus, ya, tidak ditularkan, ya, transmisi dari ibu ke bayinya lewat kandungan itu juga tidak terbukti, ya. Jadi yang paling banyak memang lewat droplet. Dan kalau ibunya mendapat obat, kita harus lihat apakah obat-obat itu aman buat bayinya. Demikian Ibu Rahmi. Terima kasih Ibu. Ini ada pertanyaan juga Bu tentang praktik ASI Ibu. Sudah diberikan ASI eksklusif tapi kok ya berat badan anak saya nggak naik-naik. Ini kenapa sih? Terus juga ada pertanyaan juga, kalau Ibu dengan HBsAg itu boleh nggak sih menyusui? Dan juga terakhir pertanyaan tentang stunting Bu. Indonesia sedang sibuk masalah stunting. Target pemerintah itu menurunkan stunting sampai 14%. Mungkin nggak sih sebenarnya ASI ini bisa membantu menurunkan stunting begitu, Bu? Oke, kalau itu jawabannya sih pasti ya. Tetapi ASI itu kan kita berikan eksklusif tanpa apa-apa itu 6 bulan. Oke, tapi selama 6 bulan itu kan ibu itu harus tetap kontrol ya, kontrol imunisasi, kontrol berat badan, tinggi badan, lingkar kepala. Itu harus dipantau dan diplot ke kurva pertumbuhan berat badan. Kita sudah punya buku KIA, di situ ada ya. Intinya kita harus menulis di situ. Tadi, kok berat badan anak saya nggak bagus? Tadi kita harus cek lagi, benar nggak posisinya, benar nggak pelekatannya, menyusunya adekuat tidak, seperti itu ya. Kadang-kadang menyusu tapi ngempeng, hanya di ujung puting. Tadi seperti saya gambarkan, tentu saja ASI-nya tidak dapat sesuai dengan lama menyusu, seperti itu ya. Kadang-kadang ibunya bingung, wih nyusunya lama kok 1 jam, bahkan 2 jam. Tapi kok berat badannya nggak naik? Kalau buat saya pribadi, kalau menyusu berjam-jam, itu artinya bayinya tidak mendapat ASI yang cukup. Kalau dia mendapat ASI yang cukup, ya, dengan posisi pelekatan yang baik, dia 30, paling lama 40 menit dia sudah melepas dan dia cukup dan dia kenyang. Ya, tetapi kalau menyusu sampai berjam-jam, ibu harus lihat lagi nih benar nggak menyusu atau ngempeng, dapat nggak seperti itu. Ya, jadi memang harus dinilai satu persatu. Dan satu lagi, kalau udah 4-5 bulan, bayi itu tentu saja secara normal pertumbuhannya itu kalau bayi ASI, apalagi terutama, itu akan cepat sekali ya, panca inderanya semua terangsang dengan baik. Sehingga menyusu itu dia pasti sudah tidak konsen. Karena dia alat panca inderanya sudah berkembang. Jadi sehingga menyusunya harus di tempat yang tenang, gitu ya. Jangan diganggu-ganggu, nanti bapaknya datang colek, kakaknya datang gitu ya. Sehingga bayinya itu akan melepas dari payudara ibunya ya untuk senyum, dia ketawa-ketawa dan sebagainya. Ya, jadi mudah sekali kalau kita bilang terdistract ya, mudah teralihkan. Sehingga kalau bisa merupakan suatu aktivitas tersendiri ya di ruang tersendiri, menjalin kasih sayang, menyusu dengan tenang. Ibunya juga main HP, nonton TV dan sebagainya ya. Jadi menyusu harus merupakan suatu aktivitas, benar-benar suatu pekerjaan yang harus dihayati dengan baik. Yang kedua adalah ibu HBsAg positif, ya, itu tetap bisa menyusui, ya, dan terutama kan sekarang sudah disiapkan oleh pemerintah juga, jadi dari sebelum lahir biasanya sudah harus ke dinas kesehatan setempat untuk meminta imunoglobulin untuk hepatitis B-nya, ya, HBIg. Ya, jadi bayinya disuntik ya dalam 12 jam itu disuntik HBIg dan langsung diberikan vaksinasi sehingga bayinya itu terproteksi dengan baik. Jadi masalah ASI-nya yang penting jangan sampai putingnya lecet-lecet berdarah seperti itu, ya. Kalau posisi dan pelekatan yang benar, tidak ada perlukaan pada puting, relatif aman untuk menyusui. Jadi boleh.